Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kali ini kita akan membahas bersama tentang Mastercam X5, yaitu tentang tutorial program turning ya, program untuk membubut seperti itu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk proses facing, kemudian untuk membubut rata. Membubut rata itu nanti ada dua langkah, kita langkah kasar dan juga langkah untuk finishingnya. Dan selanjutnya nanti akan ada langkah pembuatan groove ya, atau alur, dan juga nanti akan ada langkah untuk cutting off atau memotong benda kerja seperti itu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya ya? Untuk yang pertama kita tunjukkan dulu job sheet-nya ya. Kita buat job sheet sederhana seperti ini. Ini ada barbel lah, ada barbel ya. Jadi kita buat barbel, nanti kira-kira barbel ini bisa nggak kita gunakan, kita terapkan di Mastercam. Nah, di sini ada dimensinya, ukurannya 130, panjang totalnya 50 untuk kanan kirinya. Jadi di sini jaraknya adalah 30 ya. Terus di sini ada diameternya 31. Ada 31 di sini diameternya, dan diameter yang luar ini ada 25 seperti itu. Nah, selanjutnya untuk langkah pertama kita pastikan kita sudah membuka Mastercam, dan selanjutnya yaitu kita membuat sketnya ya. Untuk sketnya di mesin turning ini kita desainnya itu setengah dari sketsa yang ada. Dari sini ya, ini kan fullnya seperti ini, kita desainnya itu adalah setengahnya, separuhnya, jadi ke atas ini ya, separuhnya ini ya. Pertama kita buat line. Nah, kita bisa langsung mempermudah ya, untuk mempermudah langkah kita bisa menggunakan keyboard. Kalau ke atas itu adalah sumbu Y, kalau ke samping ini arah melintang, dan ya, ini arah memanjangnya. Ini kalau arah melintangnya kita menggunakan sumbu Y ya. Kita praktekkan sumbu Y. Y berapa? Di situ tadi adalah diameternya adalah 50 atau R25. Kita klikkan di sini Y25 seperti itu. Nah, kita enter. Nah, kemudian dari sini kita lanjutkan ya, kita buat seperti ini. Kita buat X ya. X-nya berapa? Kalau dalam berarti dia X-nya negatif, maka di sini kita min 50 sesuai dengan ukurannya tadi. Sudah. Dari sini sudah paham ya. Jadi kenapa kita min? Karena di sini kan sumbu X positif, ke belakang sumbu X negatif ya. Selanjutnya kita lanjutkan nih langkah di sini. Lah, langkah di sini kita kembali lagi menggunakan sumbu Y. Y-nya berapa? Ya, lihat di sini tadi. Ini adalah 31 ya, untuk diameternya. Maka kita bisa menggunakan Y
31 dibagi dengan 2, yang ini 31 dibagi 2, kemudian kita angkat. Nah, sudah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan di sini. Celahnya tadi 30 ya. 30 ini kita menggunakan langkah inkremental ya. Nah, maka kita masukkannya di sini 30. Oke. Nah, kenapa kita menggunakan inkremental itu lebih mempermudah ya. Kalau absolut kan dia patokannya dari titik ini ya. Jadi kita membuat garis pertama tadi kita menggunakan absolut, garis kedua kita menggunakan absolut, artinya acuannya pada titik pusat ini. Terus di sini garis ini kita juga menggunakan absolut tadi karena acuannya dari titik ini, koordinat ini. Y-nya berapa? Berarti di titik sini. Y-nya 31 dibagi 2 tadi. Ya. Nah, untuk langkah yang ini kita menggunakan inkremental, artinya kita patokannya adalah di titik terakhir. Jadi dari titik terakhir ini ke sini berapa? Di sini kan 30 tadi ya. Jadi untuk mempermudah kita seperti itu, kita menggunakan inkremental. Inkremental adalah sini. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke atas. Nah, ke atas ini kita mudahnya menggunakan absolut lagi ya. Maka kita tekan Y-nya berapa? 25. Artinya itu sudah titik acuannya pada titik koordinat ini. Jadi Y25 seperti itu. Ya. Kemudian kita lanjutkan garisnya. Tinggal sini ya, pakai ini 5. Inkremental lagi dari titik terakhir. Nah, kita lanjutkan, kita pakai absolut Y 0. Oke, udah jadi ya. Oke, kita lanjutkan seperti itu. Kalau sudah kita tulis. Ya, dari sini selanjutnya kita tentukan mesinnya. Kita sudah selesai untuk membuat sketnya. Kita selanjutnya menentukan mesinnya. Nah, ini pilihannya bisa menggunakan default ataupun menggunakan manage list ya. Kalau saya menggunakan manage list ya, ini sudah mesin yang sudah saya tambahkan di sini. Kalau mau menambahkan mesin yang lain, kita bisa tinggal klik dan juga nanti ada di sini pilihannya add seperti itu. Karena kebetulan ini sudah saya tambahkan, maka kita kembalikan ya. Jadi seperti itu. Nah, bedanya di sini nanti ada keterangan 2 axis line band leather Kalau default itu nanti tidak ada keterangan seperti ini, artinya dia settingannya default ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita di sini ya, di sini kita tentukan dengan stock setup ya. Di stock setup itu kita menentukan stoknya ataupun benda kerjanya, ukurannya seperti apa, dan di sini untuk mengatur untuk pencekamannya ya, seperti itu. Kita masuk di stock setup dulu, stoknya dulu. Nah, di sini bisa kita manual menginputkan untuk diameternya berapa, panjangnya berapa, ya panjangnya berapa seperti itu. Ya, tapi kita bisa menggunakan make to from to point, artinya kita menggunakan sketch yang ada. Dari sini ke titik akhir, nah sketch, dan kalau sudah kita bisa menambahkan di sini marginnya, use margin. Misalnya kita lebihi 2 mili di sini, 2 mili ke atas, kemudian di sini ada
ke kanannya misalnya kita tambah 2 mili juga, artinya ini untuk pemakanannya kita nanti ya. Untuk left marginnya saya buat 50 ya. Jadi karena nanti kita akan cekam juga, kita lebihkan ya. Di sini kita 5 cm ke belakang seperti ini jadinya. Kalau sudah kita oke. Selanjutnya kita tentukan di sini catnya, properties ya, kita pilih ini from stock ya. Jadi kalau from stock nanti yang jadinya seperti ini ya, dari stok yang ada, dari benda kerja yang ada. Kemudian kita tentukan di sini berapa gripnya misalnya 20 atau saya cekam 22 cm ya, seperti itu 2 cm. Oke, jadinya seperti ini. Oke, kalau kita sudah menentukan benda kerjanya, sudah men-setting benda kerjanya, dan sudah men-setting pencekamannya. Setelah itu selanjutnya kita langsung menentukan eksekusinya. Kita tentukan toolpad-nya. Pertama di sini kita praktekkan untuk pembuatan facing. Kita klik face, kita beri nama ya, facing. Ya, di sini kita bisa menentukan macam-macam dari toolnya. Kita pilih yang tool yang digunakan untuk face. Ini ada facing, klik. Kemudian kita beri ini tool nomor berapa, tool nomor 1 ya. Nah, di sini kita ada pilihannya. Untuk di bawah ini ada fit rate-nya, itu kita bisa menggunakan milimeter per putaran atau milimeter per menit. Saya lebih amannya kita menggunakan milimeter per menit ya, seperti itu ya. Untuk fit rate-nya ini kan ada 2 nih, jadi saya buat 1 mili untuk 1 mili ya, jadi 1 mili. Kemudian kita ini RPM-nya gini, coolant-nya kita on-kan juga di sini. Nah, sudah, kemudian kita oke. Seperti itu ya. Oke ya, sudah ya. Ini setiap 1 mili seperti itu. Oke, sudah. Kemudian selanjutnya kita membuat langkah untuk roughing ya, ya. Kita klik ini roughing ya. Kita klik mana garisnya ini sampai sini, kemudian kita oke. Kita pilih yang roughing, kita bisa menggunakan ini ya, roughing. Kita klikkan di sini tool nomor 2. Terus kemudian di sini ini ada tentukan ini ya. Nah, kita buat ini kan 2 mili, 0,5 aja. 0,5 yang ini kita untuk langkah yang keduanya. Jadi ada langkah pemakanan pertama, terus nanti di akhir-akhir ya ada pemakanannya seperti ini. Oke, spindle speednya kita buat 500 rpm ya, kita buat 2000 aja. Coolantnya jangan lupa kita on kan. Oke, sudah. Sini ada roughing parameter, dekatnya. Oke, ini ada stock to live in X and Y, artinya dia nanti ada sisanya kan, seperti itu ya. Karena ini langkah untuk langkah roughing itu kan langkah sebelum finishing ya, jadi ada celahnya sedikit, jadi nggak langsung habis seperti itu ya.
ada sisanya seperti itu. Nanti sisanya ini kita finishing. Oke, kalau sudah kita coba. Oke, seperti ini jadi ya. Nah, kita sudah melakukan roughing ya. Di sini ada celahnya ini ya. Kemudian selanjutnya kita buat finishingnya dari titik sini ke titik sini ya. Kita tentukan di sini, kita langkah finishing right. Oke, ketiga. Oke, di sini berapa? Ada, ini kita kurangi karena tadi kan sisanya kan dia 0, sisanya kan 0, berapa itu? 0,2 ya. Jadi kita di sini harus kurang dari 0,2, 125 misalnya ya, 500 ya, seperti ini aja. Ini buat yang 2000 aja, 2000 coolant kita on kan. Oke, terus ya ini stop liftnya kan 0, Z nya juga 0. Tadi yang ada sisa 0, apa tuh, ada sisa 0,2, kita karena finishing itu kita buat 0 seperti itu ya. Oke, sudah seperti itu di langkah kedua seperti itu. Oke, selanjutnya kita membuat di sini ada groove atau ya grooving seperti itu ya, atau alur. Nah, kita klik toolpad, kita klik groove ya. Sini kita tentukan mana, sini sampai sini. Oke ya, kemudian kita tentukan mana toolnya yang buat groove ya. Saya pakai ini yang langkah ketiga ya, 3 kita buat ini. Oke, bitrate nya karena ini dalam banget, kita buat 3 mili, finishnya 0,25 aja untuk finish stepnya. Ini buat 500 rpm, ini 1000 untuk finishingnya, ini 2000 saja. Jangan lupa untuk coolantnya itu kita on kan. Sudah ya, kita bisa edit tool juga di sini. Ini kedalamannya E nya ini ada 12, cukup lah ya, cukup. Oke, ini ada 3 untuk A nya, B nya 4. A ini adalah yang untuk pisaunya, itu dia lebarnya adalah 3. Oke, cukup ya, cukup. Dan kita coba eksekusi ya, seperti itu. Jadinya seperti ini ya. Kita sudah menyelesaikan untuk eksekusinya. Sekarang langkah selanjutnya itu adalah memotong ya, supaya barbelnya bisa kita gunakan. Maka kita kalau di sini harus kasih tambahan dulu. Sebelum kita ke line, kita pastikan ini hilang dulu supaya garis-garis toolpadnya hilang dulu supaya lebih gampang. Kemudian kita buat di sini garis batu ya. Kemudian kita buat di sini nah, Bentar, ini masih. Tadi panjangnya berapa? Panjangnya adalah 130 ya. Oke.
ya, seperti itu ya. Jadi dari sini ke sini kita buat 130, kemudian kita buat langkah untuk cut off. Memotong mana poinnya, kita tentukan poinnya sini. Iya, kita mau memotong dengan apa, dengan yang ini ya. Coba kita pakai ini, angka 5, 1 2 3 4. Iya, yang kelima ya, langkah kelima. Hit rate-nya kita buat 3, buat 500, buat 2000. Coolant-nya on. Oke, kita pastikan di sini itu edit juga, edit toolnya, karena ini adalah langkah untuk cutting, maka kita harus menentukan parameternya di sini, terutama di E-nya, di E ini, karena jangan sampai itu nanti kita jangan sampai dia itu kurang, karena kalau kurang nanti akan menyentuh ya, benda kerja itu akan rusak, benda kerja akan terkena bagian belakang dari toolnya seperti itu. Maka ini kita tentukan kedalamannya ya. Kedalamannya itu tadi di sini diameternya adalah 25, maka itu 12,5 ya, 12,5. dari sini 15 E, B nya adalah 5, masih ada 10. Kita buat E nya 16, B nya, B ini sisinya adalah 5 ya, kita buat berarti 18. Oke, panjangnya 18 sudah. Coba kita eksekusi ya, seperti ini jadinya. Kita sudah menyelesaikan untuk eksekusinya, jadi seperti ini ya. Kita bisa lihat di simulasinya mulai dari awal sampai akhir. Pertama langkah phasing, kedua langkah ya, kita perlambat, kita ulangi lagi ya. Oke, kita perlambat. Pertama langkah phasing, kedua langkah grooving dan finishing, kemudian langkah membuat alur dan buat alurnya seperti itu. Oke, nah itu nanti jadi sebuah barbel ya. Ini ada finishingnya ya tadi ya. Nah, kemudian langkah memotong, jadilah barbel ya, dan siap untuk digunakan seperti itu. Oke, demikian simulasinya dari Mastercam X5. Jadi dari kita tutorial untuk membuat phasing, membuat roughing, langkah roughing dan langkah finishing, dan juga membuat tadi groove, membuat groove atau apa ini namanya, alur, dan juga untuk langkah pemotongan. Kita sudah selesai mempraktekkannya. Oke, sekian dari saya di Alms Education. Semoga apa yang ada pada video ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sekian, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.